Oke, gua mau tanya nih. Pas lo milih hal-hal dalam hidup, kayak jurusan kuliah, kerjaan, atau bahkan milih makan malam, lo ngambil keputusan itu emang karena lo pengen, atau cuma karena lo ngikut orang lain? Coba lo pikir lagi, kenapa lo ngelakuin apa yang lo lakuin sekarang? Kenapa lo sekolah di tempat itu? Apa lo ngerasa kalau jalur yang lo tempuh sekarang itu udah benar? Udah sesuai dengan keinginan lo? Atau cuma karena lo mikir banyak orang yang mau, jadi lo ikut-ikutan? Kalau lo agak susah jawab pertanyaannya, besar kemungkinan lo kurang paham diri sendiri, kurang self-awareness gitu. Apa sih self-awareness itu? Nah, ini tuh ngenal diri sendiri. Gimana kita dengan sadar, tahu dan paham karakter, perasaan, motivasi, dan keinginan kita sendiri. Self-awareness ini erat banget sama kesadaran dan metacognition, yang artinya kita tahu dan sadar tentang apa yang lagi kita pikirin. Ya intinya ini yang bedain kita sama hewan cuy. Nah, orang yang punya self-awareness, dia ngerti banget soal kesadaran dan metacognition. Kesadaran kita, kepribadian kita, itu dipengaruhi sama banyak faktor luar, kayak orang tua, guru, teman-teman, buku yang kita baca, film yang kita tonton, atau bahkan masyarakat pada umumnya. Nah, orang yang gak kenal diri sendiri, itu biasanya gak tahu alasannya ngapa dia ngelakuin apa yang dia lakuin. Biasanya itu karena alasan yang dia pakai bukan dari dalam dirinya sendiri, tapi dari luar, dari orang lain, atau dari orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau kita nggak paham akan diri kita sendiri, ini tuh bahaya banget cuy. Karena kalau kita nggak paham akan diri sendiri, kita tuh bisa ngerasa hidup yang sebenarnya kita nggak pengen, tapi yang orang lain pengenin. Pernah nggak lo tiba-tiba sedih nggak tahu kenapa, atau tiba-tiba aja lo ngerasa nggak bahagia? Salah satu penyebab umumnya ini karena kita ngejalanin hidup yang orang-orang pengen, bukan yang kita pengen. Nah, makanya self-awareness itu penting banget cuy. Ini kayak fondasi buat semuanya. Menurut gua sama pentingnya kayak punya growth mindset. Kalau kita pengen berkembang, pengen jadi lebih baik, langkah pertama yang harus kita lakuin adalah dengan sadarin, dengan ngerasa di mana kita berada sekarang. Kita nggak bisa berkembang kalau kita nggak tahu apa yang harus kita kembangin. Kita nggak akan bisa perbaiki diri kalau nggak bisa lihat masalah yang harus kita perbaiki. Nah, self-awareness ini berguna banget buat kita evaluasi diri sendiri, bantuin kita nyari apa yang salah biar nanti bisa diperbaikin. Misalnya kalau kita gagal ngelakuin sesuatu, kita tahu kenapa gagal dan kita tahu cara perbaikinya. Atau mungkin pas lagi stres, kita bisa paham sama keadaan yang lagi kita rasain dan tahu apa yang harus kita lakuin selanjutnya. Kalau kita nggak aware sama diri sendiri, kita bisa stuck di hidup, bahkan mundur dan nggak bisa maju. Nah, masalahnya kita nggak tahu apa yang ngalangin kita untuk maju ke depan. Self-awareness artinya ngerti siapa diri kita, kenapa kita ngelakuin apa yang kita lakuin, dan apa dampaknya ke diri kita dan orang lain. Kita juga harus sadar banget soal kekuatan dan kelemahan kita, ngerti keinginan, perasaan, emosi, dan pikiran-pikiran yang ada di kepala kita. Hidup itu emang susah banget. Banyak masalah yang kita hadepin tiap hari. Kalau satu masalah kelar, gak lama lagi datang masalah lain. Bahkan kadang masalah yang lagi kita hadepin belum kelar, udah datang masalah lain lagi. Masalah-masalah ini numpuk dan solusinya belum ketemu-temu. Nah, hidup itu kayak cari solusi terbaik buat masalah yang ada. Karena setiap hari kita bakal dikasih masalah hidup. Dan solusinya bakal lebih baik kalau kita lihat dunia sekitar dengan lebih baik. Nah, kita bisa lihat dunia sekitar dengan lebih baik kalau kita punya self-awareness yang kuat. Lo pernah nggak lihat dua orang berantem gara-gara beda pendapat, beda solusi buat masalah yang sama? Nah, itu karena persepsi mereka beda cuy. Karena aware mereka dan latar belakang mereka beda. Makin kuat self-aware seseorang, makin kuat juga persepsinya tentang dunia ini. Dan makin kuat persepsinya, solusi yang dia dapat bakal makin bagus cuy. Nah, tujuan dari self-awareness ini adalah ubah pandangan kita tentang diri kita sendiri yang biasanya subjektif jadi lebih objektif cuy. Nah, itu bisa bikin kita punya kesehatan mental yang lebih baik dan keputusan yang kita ambil juga lebih rasional. Nah, sadar diri itu berarti kita bisa mengamat-amati diri sendiri secara objektif. Kita bisa lihat apa yang terjadi dalam diri kita itu kayak yang lagi terjadi sama orang lain. Sadar diri itu juga ngerti banget soal kekuatan dan kelemahan kita. Tahu banget apa yang bisa dan gak bisa kita lakuin.
Sadar diri itu berarti kita bisa pakai kekuatan yang kita punya dan terima kelemahan yang kita punya. Maka dunia bakal kelihatan lebih indah. Karena yang lo harus lakuin itu terima kelemahan lo dan fokus ke kemampuan lo. Dengan tahu apa yang gak bisa lo lakuin, kita tuh bisa pilih mau berusaha buat bisa atau cukup terima aja dan fokus ke hal-hal yang kita bisa. Self-worth itu emang bukan satu-satunya yang bikin hidup kita lebih baik. Tapi self-worth itu dasarnya. Kalau nggak ada self-worth, usaha lainnya bisa dibilang sia-sia. Self-worth itu kayak langkah awal buat kita jadi pribadi yang lebih baik. Buat jadi lebih aware sama diri sendiri, coba lo lakuin kegiatan-kegiatan self-worth. Habiskan waktu sama pikiran lo sendiri, sering-sering refleksi diri, evaluasi diri. Fokus ke pikiran lo dan terus tanya ke diri lo, aku nih orangnya kayak gimana sih? Kekuatan dan kelemahan aku apa? Nah, atau coba meditasi, fokusin pikiran lo ke kondisi sekarang. Perhatiin pikiran, perasaan, sifat, dan perilaku lo. Lo harus bisa jadi pendengar yang baik, dengerin pendapat orang lain tentang lo. Sering-sering evaluasi diri secara objektif. Dan lo bisa coba langsung praktekin. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Thanks yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan tetaplah menjadi gelas kosong. Karena gelas kosong membutuhkan isi.